Misal sudah lebih dari sebulan pasca merebaknya virus corona atau COVID-19, ternyata masih banyak informasi meresahkan yang beredar di masyarakat. Dan rata-rata informasi tersebut beredar melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp. Ada informasi palsu atau hoax apa saja minggu ini yang berhasil ditelusuri kebenarannya. Mari kita cek selengkapnya dalam fact check bersama rekan Ami Ardini. Ami, silakan. Ya, terima kasih Marvin. Memang benar pemirsa, setiap minggu ini selalu ada saja informasi hoax yang beredar. Nah, agar Anda tidak masuk dalam golongan termakan hoax atau penyebar hoax, saya akan ajak Anda untuk menelisik kebenaran informasi yang beredar di telepon genggam kita semua. Nah, ini sudah ada Mas Wanda Indana, fact checker dari medcom.id. Selamat siang Mas Wanda. Selamat siang Mbak Oke, Ami. kita akan lihat apa saja informasi hoax yang banyak beredar melalui pesan singkat WhatsApp ya, beberapa dalam 1 minggu terakhir ini. Yang pertama ini soal adanya imbauan Kementerian Kesehatan untuk menjauhi warga Tiongkok agar tidak terkena ataupun juga tidak terinfeksi virus corona. Ini benar apa tidak? Ya, jadi kemarin ini laporan kita terima pada 19 Februari kemarin dan memang kebanyakan hoax minggu ini memang menyebar melalui pesan WhatsApp gitu ya, seperti informasi ini. Nah, kita terima informasi seperti ini lalu kita cek, ternyata begitu cek ada hint atau petunjuk. Pertama yang kita lihat adalah perbedaan dari font dari pesan ini. Oke, ada perbedaan font di sini. Iya, pertama kalau kita bisa lihat di sini ada kalimat setelah serta ada kalimat jauhi orang Tiongkok begitu di sekitar Anda. Nah, tapi dia di sini menulisnya dengan kata Cina, Cina dan cenderung tendensius ya begitu. Nah, setelah kita periksa dan kita telah konfirmasi langsung dan faktanya bisa dilihat di slide berikutnya. Oke, kita lihat dan ini juga pengirimnya tidak jelas ya, tetapi mengatasnamakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, berikutnya kita lihat. Ternyata informasi itu berasal dari informasi yang resmi sebenarnya dari Kementerian Kesehatan, yaitu program Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Mereka memiliki 10 poin yang bisa masyarakat lakukan agar terhindar dari virus corona. Namun setelah kita cek 10 poin tersebut tidak ada satu poin yang menyebut agar terhindar virus corona diimbau untuk menjauhi warga Tiongkok begitu. Nah, itu dia. Jadi dari 10 poin atau himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan tidak ada satupun himbauan seperti itu. Dengan kata lain, kalau kita lihat hoax yang ini juga merupakan jelas-jelas merupakan informasi yang bohong atau informasi yang tidak benar. Paling mudah adalah ketika melihat font yang Anda terima ya, seperti itu. Ini kan bisa dibuat dengan aplikasi ya? Iya benar. Jadi memang kalau sekarang ada beberapa aplikasi yang memberikan fasilitas seperti membuat simulasi percakapan gitu. Jadi kita bisa membuat siapa berbicara dengan siapa gitu. Seperti Kemenkes. Dan ada juga bisa membuat narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti kasus seperti sekarang. Oke, dan paling gampang mungkin juga lihat saja diksi yang digunakan. Atau bagaimana cara dia menulis. Ini kata di sekitar jelas-jelas ini typo. Biasa kalau informasi dari lembaga resmi, lembaga negara, mereka sangat concern dengan struktur kalimat. Misalnya di sini kita lihat ada Cina, diksi Cina. Sebenarnya kalau secara umum ini menggunakan diksi Tiongkok. Kalau ini informasi resmi pasti kemudian ada kata di sekitar yang sebenarnya harus dipisah di spasi sekitar begitu. Baik, itu sebenarnya cara paling mudah atau langkah paling awal jika Anda ingin mengecek benar tidak sih informasi yang didapatkan melalui screenshot telepon atau percakapan di aplikasi messaging service seperti itu. Oke, berikutnya kita lihat hoax yang kedua. Ini juga masih terkait dengan penyebaran virus corona, pemirsa. Ini juga banyak beredar mengenai bahwa katanya virus corona ini sudah masuk ke Indonesia lewat 19 bandara seperti itu. Bahkan ini juga sebenarnya informasi ini juga beredar dilengkapi dengan adanya cuplikan video. Jadi informasi berawal dari disebar oleh akun Facebook bernama Caca Wulandari pada 26 Januari 2020. Nah, dia membuat narasi seperti Mbak Ami katakan ada 19 bandara virus corona telah masuk ke Indonesia dan dia melengkapi video narasi itu dengan sebuah video dari sebuah program saluran televisi swasta begitu. Ini bahkan dikatakan sudah dari tahun 2014 dan dirahasiakan oleh pemerintahan saat ini. Jadi sebenarnya kita telusuri ternyata benar ini adalah video dari program tersebut. Nah, namun pembahasannya
video tersebut menjelaskan 9 wilayah atau 9 daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran virus corona gitu. Oke, jadi maksudnya adalah A, tapi kemudian disampaikan Iya, B benar. seperti Iya, itu. benar. Ini adalah informasi ataupun juga mungkin pernyataan awalnya Iya. dari Menteri Kesehatan Terawan yang mengatakan bahwa ada 19 daerah yang beresiko terpapar virus corona. Iya, benar Bukan sekali. 19 bandara yang Iya. kemudian sudah menjadi pintu masuk Iya. virus corona itu ke Iya. Indonesia. Iya benar. Jadi 19 daerah ini memiliki akses laut, udara maupun udara dari dan ke Tiongkok. Jadi bukan bermakna virus corona sudah masuk karena sejauh ini belum ada kasus virus corona terjadi di Indonesia. Dan bukan dari tahun 2014 Bukan pula. juga dari 2014. Oke, jadi di sini adalah video rujukan, ini tidak ada kaitan. Dan di sini ada katanya namanya misleading content. Iya, Nah, dari untuk tim cek menggiring fakta opini. medcom.id kategorisasi informasi adalah hoax jenis misleading content. Jadi misleading content itu adalah informasi yang dibentuk dengan memanfaatkan informasi resmi dari lembaga negara kemudian diedit sedemikian rupa diharapkan mampu masyarakat menggiring opini masyarakat gitu dengan tujuan untuk memojokkan atau menyudutkan individu atau kelompok tertentu gitu. Oke, itu berarti bisa juga jadi masuk kategori hate speech seperti itu Benar, ya? benar sekali. Oke, baik. Dan berikutnya kita lihat ini yang ketiga. Ini terkait dengan katanya paracetamol jenis baru mengandung virus baru yaitu virus Machupo. Nah, ini saya juga baru dengar namanya virus Machupo. Ya, jadi ini juga beredar melalui tangkapan layar Twitter gitu ya. Ya. Nah, di sini ada narasi yang menyebut bahwa ada peringatan seperti itu ya. Hati-hati untuk tidak mengambil paracetamol yang datang ditulis P500. Ini adalah paracetamol baru, sangat putih dan mengkilap. Menurut dokter, terbukti mengandung virus Machupo gitu ya. Pertanyaannya kemudian dokter siapa? Itu Iya, kan, iya, itu yang benar. menjadi pertanyaannya. Nah, kemudian ini juga kalau kita lihat ada klarifikasi yang diberikan oleh Iya. Badan POM Iya. RI langsung melalui akun media sosial Twitter mereka. Oke, yang pertama ini kita lihat, ini dia ternyata virus Machupo. Itu mungkin pertanyaan banyak orang karena nggak tahu Iya, apa itu virus Machupo. Ini ada penjelasannya Ada. bahwa bisa menyebar melalui udara, makanan atau kontak langsung. Nah, kemudian kalau kita lihat Setelah kita berikutnya, telusuri ternyata informasi itu juga sudah pernah beredar ternyata pada tahun 2017-2018 dan pihak Badan POM juga telah mengeluarkan klarifikasi terkait informasi hoax tersebut. Nah, jadi sejauh ini Badan POM belum pernah menerima laporan kredibel yang menguatkan klaim bahwa ditemukannya virus Machupo di dalam produk paracetamol jenis baru tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada informasi baru, belum tentu itu juga benar-benar ada temuan seperti itu. Harus dicek lagi dan Ya, ini harus sudah cek. ada klarifikasinya. Ya, masyarakat bisa membandingkan informasi ketika menerima informasi bisa dibandingkan dengan bisa mencari informasi tersebut melalui laman resmi Badan POM. Ya, ini juga klarifikasi ini juga disampaikan melalui laman resmi bahwa Badan POM juga jelas mengatakan isu ini adalah hoax seperti itu dari klarifikasi yang bisa diakses Dan kita bisa langsung. lihat ternyata memang benar informasi sudah menyebar. Ini klarifikasinya telah diunggah pada 8 Februari 2017. Jadi narasi ini sudah lama dan selalu muncul tiap tahun gitu. Berarti masyarakat memang juga lagi-lagi ya Harus cerdas begitu ya. harus cerdas dan harus benar-benar waspada bahwa ketika menerima informasi seperti itu. Ya memang terima kasih Mas Suwanda atas informasinya dan juga klarifikasi terkait dengan berita-berita bohong yang menyebar di masyarakat atau banyak menyebar melalui telepon genggam kita. Dan pemirsa lagi-lagi kita harus selalu cek dan recheck lagi setiap informasi yang beredar atau kita terima. Jangan serta-merta men-forward atau meneruskan begitu saja. Stop menyebarkan sebelum memverifikasi terlebih dulu karena itu merupakan langkah yang paling mudah atau paling awal yang bisa Anda lakukan jika kita benar-benar ingin memerangi hoax. Nah, hoax ini mungkin terlihat sepele, tetapi dari satu pesan singkat saja jangan Anda remehkan daya rusaknya. Saring dulu sebelum Anda sharing. Demikian fact check kali ini, kembali ke Marvin. Silakan. Awi Ardini, terima kasih untuk pemaparannya. Nah, jadi sejauh ini Badan POM belum pernah menerima laporan kredibel yang menguatkan klaim bahwa ditemukannya virus Machupo di dalam produk paracetamol jenis baru tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada informasi baru, belum tentu itu juga benar-benar ada temuan seperti itu. Harus dicek lagi dan Ya, ini harus sudah cek. ada klarifikasinya. Ya, masyarakat bisa membandingkan informasi ketika menerima informasi bisa dibandingkan dengan
bisa mencari informasi tersebut melalui laman resmi Badan POM. Ya, ini juga klarifikasi ini juga disampaikan melalui laman resmi bahwa Badan POM juga jelas mengatakan isu ini adalah hoax seperti itu dari klarifikasi yang bisa diakses langsung. Dan kita bisa lihat ternyata memang benar informasi sudah menyebar. Ini klarifikasinya telah diunggah